Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue tuh paling suka ya nyobain smartphone X flagship yang dulunya tuh mahal-mahal gitu, nggak kejangkau. Akhirnya sekarang harganya udah turun, jadinya lebih kejangkau. Contohnya kayak yang gue pegang ini, dulu harganya tuh pertama kali keluar 40 atau sampai 50 jutaan. Ini adalah Google Pixel Fold. Yuk kita obrolin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke lanjut, kita obrolin Google Pixel Fold. Google Pixel, lini smartphone-nya Google yang selalu menarik buat gue. Gue kemarin sempat cukup lama ya pakai Google Pixel 6a, Google Pixel 6a, dan gue suka. Gue cocok dengan hardware-nya dan gue cocok dengan software-nya juga. Nah, sekarang lagi kangen nih sama Pixel lagi. Kemarin sempat nyari-nyari pengen nyobain 7 Pro atau 7a, tapi kayaknya mirip-mirip aja nih sama Pixel 6a. Gue pengen coba sesuatu yang beda dari Pixel, dan searching, ujungnya gue ketemulah sama Google Pixel Fold ini. Tadinya gue nggak pengen considering Google Pixel Fold ini karena harganya pasti masih mahal, masih 15 jutaan lah. Tapi ternyata gue cek-cek di marketplace gitu, harganya ternyata udah di 7,5 sampai 8,5 juta aja, dan ya udah gue langsung tertarik pengen nyobain, langsung gue beli. Dan setelah gue cobain, gue suka nih sama Google Pixel Fold ini. Jadi apa yang bikin gue tertarik sama Google Pixel Fold ini? Yang bikin gue tertarik, alasan utamanya adalah form factor dan ukuran rasio layarnya. Di saat foldable lain tuh memilih rasio yang lebih tinggi atau lebih memanjang gitu ya, kayak Samsung Galaxy Z Fold series, kemudian foldable lain lah, rata-rata tuh ukurannya lebih tinggi. Nah, Google Pixel Fold ini memilih pendekatan desain yang berbeda. Desain pendekatannya itu dia lebih cenderung pendek atau lebih bantet gue nyebutnya. Secara ukuran layar 5,8 inch untuk layar bagian depan. Untuk di bagian dalamnya, layar bagian dalam itu adalah 7,6 inch. Dan dia punya rasio layar depan itu di 17,4 banding 9. Kalau secara size diomongin, itu tuh mirip size-nya paspor. Tahu kan paspor untuk ini ya, surat izin kita untuk kalau mau keluar negeri. Nah, secara ukuran desainnya itu, ukurannya itu mirip sama ukurannya paspor. Udah ada beberapa vendor, beberapa brand yang nyobain ukuran paspor ini. Contohnya adalah BlackBerry Passport dulu sempat ada, kemudian Microsoft Surface Duo, dan yang terakhir adalah Google Pixel Fold ini. Secara ukuran, menurut gue jadinya cukup nyaman, nggak tinggi, nggak panjang, kemudian untuk pengetikan, untuk pemakaian layar luar juga tidak sempit ukuran layarnya. Ketika dipakai layar depan ataupun layar belakang, menurut gue secara size tuh cukup ideal, kayak megang buku notes kecil. Dengan rasio layarnya, layar luarnya itu bisa dipakai selayaknya smartphone normal aja. Ukuran keyboardnya tuh jadinya nggak sesempit layar luar kalau dipakai di foldable Samsung. Dulu gue ketika nyobain Samsung Z Fold, jujur karena keyboardnya ukurannya kecil, itu layarnya jadi kalau ngetik itu jadinya sering typo. Tapi kalau di Pixel Fold ini gue jarang typo, jadinya layarnya tuh enak untuk dipakai buat nonton konten juga masih nyaman ukuran layarnya, karena dia nggak memanjang, dia secara rasio layar hampir deket sama Full HD 1920x1080, jadinya untuk dipakai layar luarnya tuh juga masih cukup nyaman untuk dipakai buat nonton video atau nonton konten. Sekarang beralih ke bagian layar dalamnya. Nah, untuk bagian layar dalamnya sendiri juga dia punya approach yang berbeda dibandingkan dengan foldable yang udah ada di pasaran. Foldable yang udah ada itu biasanya di layar dalamnya itu bezelnya tipis kayak smartphone. Kalau smartphone kan makin tipis makin bagus ya. Bezelnya makin makin tipis itu makin kelihatan premium gitu. Sementara kalau tablet sebenarnya enggak. Tablet itu kalau bezelnya tipis-tipis banget, jadinya gripnya susah, nggak ada pegangan gitu kalau menurut gue bright side-nya ya. Jadi kenapa Pixel Fold ini masih ada bezel di kiri kanan atas bawahnya itu masih cukup tebal, jadinya ketika digunakan sebagai sebuah tablet dia masih ada gripnya, masih ada pegangan untuk megang dan nggak nutupin layar. Bright side-nya seperti itu menurut gue. Kemudian karena ukuran layarnya tadi tidak meninggi, tidak memanjang ya, jadinya dia lebih bantet gitu. Ketika dibuka, layarnya juga jadinya lebih rasionya tuh lebih ke horizontal daripada vertikal. Ketika dibuka itu layarnya jadi lebih
memanjang ke kiri dan kanan. Untungnya apa? Untungnya adalah ketika buat nonton konten-konten seperti konten video dan lain-lain, itu ketika dibuka videonya, kita bisa langsung dapetin rasio video yang paling besar di ukurannya. Contohnya kayak misalkan kita buka YouTube, kita full screen, itu akan langsung dapat tampilan video yang terbesar. Beda dengan misalkan foldable dari merek lain yang ketika misalkan formatnya lebih tinggi, itu ketika kita full screen di videonya, itu mesti kita rotate lagi supaya dapat ukuran video yang lebih besar. Sementara untuk di Pixel Fold ini nggak perlu, karena ketika dibuka rasio layarnya udah horizontal, langsung buka videonya itu langsung bakalan dapat rasio layar video yang paling besar. Tapi kekurangannya apa nih untuk layar dalamnya dari Pixel Fold ini? Kekurangannya menurut gue cukup banyak. Yang pertama adalah crease-nya kelihatan banget dan dalam banget. Jadinya ketika diraba gini, ini crease-nya kerasa banget dan kelihatan banget, reflektif banget. Kemudian layar dalamnya ini juga dipakai di outdoor tuh reflektif cahayanya kelihatan banget. Jadi mantulan cahayanya tuh sangat visible, sangat kelihatan. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan dilihat secara detail, ini fold-nya itu ketika dibuka kayak gini, itu nih nggak bisa lurus 180 derajat. Jadinya masih kelihatan masih kelihatan agak bengkok sedikit, nggak bisa full lurus tekukannya. Katanya sih bisa dipaksa, tapi gue nggak berani untuk maksa supaya full lurus. Dan ya udah, begitu dipakai di harian sih sebenarnya masalah layar yang nggak lurus ini nggak terlalu berasa. Sekarang gue mau ceritain atau ngobrolin tentang software-nya. Untuk software sendiri, dari Google Pixel sendiri, itu dia udah punya sebuah UI, Pixel UI yang menurut gue cukup khas ya. Cukup menarik kalau dilihat atau dinilai secara visual. Secara desain grafis tuh warna-warnanya, kemudian pilihan-pilihan ikonnya tuh cukup unik, cukup khas, jadinya nggak terlalu pasaran, agak beda dari yang lain. Nah, untuk software update-nya sendiri, Google Pixel Fold ini disupport sampai 5 tahun ke depan kalau nggak salah. Jadi Pixel Fold rilis tahun 2023, dia bakal disupport masih sampai ke tahun 2028. Jadinya untuk software supportnya nggak perlu khawatir, ini juga udah dapat Android 15. Dia selalu dapat update yang paling cepat, lumayan cepat. Jadinya software update-nya itu bakalan dapat paling awal dan masih disupport sampai masih 3 tahun ke depan. Berarti kalau 2028, ini tahun 2025, dia launching 2023, supportnya 5 tahun, 3 tahun ke depan masih bakal disupport dengan software update dari Google. Tapi gue nemuin beberapa hal yang belum optimal di software Pixel Fold ini, terutama yang berhubungan dengan kompatibilitas apps. Masih banyak apps yang secara tampilan itu masih belum full kompatibel dengan rasio layar Pixel Fold, seperti Twitter atau X. Dia masih belum optimal secara tampilan visual, jadi visual timeline-nya itu cuma muncul di tengah-tengah layar, nggak bisa full screen, nggak bisa memanfaatkan layar fold-nya ini gitu. Jadinya masih aneh lah secara tampilan, dan kayaknya ini nggak ada plan untuk dibenerin dari Google-nya. Kemudian untuk multitasking, nah untuk multitaskingnya ini dia juga masih terbatas untuk 2 apps terbuka secara bersamaan aja. Nggak bisa kayak foldable-nya Samsung yang bisa floating apps atau multitasking menu yang lainnya lah. Tapi kalau di Pixel Fold ini untuk multitaskingnya cuma terbatas di 2 apps doang. Jadi menurut gue support software-nya itu untuk foldable masih belum optimal di Pixel Fold ini. Oke, sekarang gue sekilas mau bahas buat kameranya. Nah, untuk kameranya sendiri udah tau lah ya. Kameranya Pixel itu menurut gue mungkin bisa jadi salah satu software kamera yang cukup bagus, yang nggak bisa dibilang paling bagus, saingannya sekarang banyak, tapi salah satu pilihan yang cukup baik lah untuk Android. Nah, buat yang pakai Pixel pasti tahu lah kira-kira feel kameranya Pixelnya kayak apa, dan gue sih cukup suka ya dengan kamera Pixel. Gue mau ngebahas fitur-fitur kameranya Pixel yang ada di seri foldable-nya aja nih, yang ada di Pixel Fold-nya ini. Ada beberapa menu yang mungkin nggak ada di Pixel-Pixel lain, tapi ada di Google Pixel Fold ini. Yang pertama adalah fitur rear camera selfie, yang bisa pakai kamera belakang buat selfie. Jadi kita bisa memanfaatkan kamera belakangnya itu buat selfie, dan
untuk previewnya kita memanfaatkan layar depan untuk preview. Nah, jadinya hasil kameranya bakal bagus banget buat selfie. Kenapa? Karena kita bisa selfie pakai kamera belakang, bukan pakai kamera depan yang ada di layar depannya Google Pixel Fold ini. Jadi kita tetap pakai kamera belakang. Hasil fotonya, hasil selfie-nya bakalan jadi bagus banget. Kemudian ada fitur dual screen preview. Ini adalah fitur buat aktifin layar luar dan layar dalam secara bersamaan. Jadinya kita bisa ngasih preview buat kita sendiri. Untuk yang misalkan kita mau foto, kita bisa lihat previewnya, tapi untuk yang difoto kita juga bisa ngasih preview. Kita bisa ngasih lihat preview fotonya kayak gimana dengan menggunakan layar depan. Dan yang terakhir, ini adalah fitur yang cukup lucu nih, dan kayaknya bakal menarik buat anak-anak. Nama fiturnya adalah Made You Look. Nah, tahu sendiri kan anak-anak kalau disuruh foto kayak gimana, lari-larian, susah disuruh lihat kamera dan lain-lain. Nah, fitur Made You Look ini memanfaatkan layar depan dari Google Pixel Fold untuk menampilkan animasi-animasi lucu kayak binatang, kemudian macam-macam lah, ikan dan lain-lain. Itu tampilan animasi-animasi lucu yang bikin anak-anak tuh bakalan tertarik untuk ngelihat ke layar depannya Pixel Fold, dan jadinya mereka bakal fokus ke kamera, nggak lari-lari atau nggak yang ngelihatnya kemana-mana. Jadinya fokus ke layar kamera aja. Itu fitur-fitur menarik dari aplikasi kameranya Google Pixel Fold yang kayaknya nggak bakal ditemuin di seri yang bukan Fold, cuman ada di Google Pixel Fold doang. Nah, oke, sekarang kita lihat hasil foto video dari Google Pixel Fold. Halo, lagi ngetes kamera Google Pixel Fold. Ini kameranya Google Pixel Fold. Dia itu, kita ada mode, jadi kita bisa pakai kamera belakangnya. Ini nggak pakai kamera depan, pakai kamera belakang, layar di unfold, terus kita bisa langsung kayak gini. Enak banget buat vlogging, enak banget buat ya misalkan nggak ada kameramen, jadi kita bisa ngelakuin semuanya itu sendiri gitu. Keuntungannya HP Fold ini sih, jadinya praktis, nggak perlu setup banyak-banyak alat, cuman tinggal buka layarnya, terus jadi deh bisa langsung take konten, cepet, nggak usah pakai mikir. Oke. Kesimpulannya sebenarnya menarik nggak sih Google Pixel Fold ini? Buat gue pribadi ini menarik, karena approach yang dilakukan Google untuk foldable-nya ini, yang Pixel Fold ini, berbeda dibandingkan dengan approach dari foldable brand yang lain, yang dimana rata-rata mirip formatnya yang lebih tinggi, kemudian kayak remote TV gitu ya, jadi lebih sempit. Nah, yang format kayak gini nggak cuma Google Pixel Fold doang, sebenarnya Oppo juga udah nyoba, tapi banyak kan Oppo tuh nggak rilis di luar Cina, yang cuma rilis global tuh cuma Google Pixel Fold ini. Nah, tapi sayangnya Google sebagai produsen Pixel Fold juga kayaknya udah nyerah nih, udah give up untuk nggak lagi make format yang kayak dipakai di Google Pixel Fold ini, karena di Google Fold-nya yang terbaru, foldable font terbarunya Google, yaitu Google Pixel 9 Pro Fold, itu formatnya udah nggak kayak gini lagi, tapi udah kayak foldable
umumnya yang layarnya lebih tinggi tapi lebih apa namanya, lebih sempit lah ukurannya, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadinya dari Google-nya sendiri udah nggak ngelanjutin format kayak gini lagi. Sayang banget sebenarnya, gue suka format kayak gini, tapi ya dari produsennya udah nggak ngelanjutin lagi, jadinya ya mau gimana juga. Tapi ya hal itu bikin Pixel Fold ini jadi lain daripada yang lain, jadinya unik, beda sama foldable-foldable yang udah beredar kebanyakan. Terus layak nggak buat dibeli sekarang second-nya gitu ya? Menurut gue kalau lo suka dengan smartphone unik, kemudian lo nggak punya cuman satu smartphone, jadi maksudnya mungkin ini lo pakai sebagai smartphone kedua atau smartphone ketiga gitu untuk ngedampingin smartphone utama lo, menurut gue ini lucu sih buat dicoba, buat sebagai smartphone cadangan atau sebagai sebuah smartphone buat foto-foto, atau mungkin lo pakai khusus untuk buat nikmatin konten gitu. Menurut gue Google Pixel Fold ini layak buat dicoba. Tapi kalau lo nyari sebuah smartphone dan mau menggunakan smartphone itu sebagai smartphone utama, menurut gue sih mendingan jangan. Cari yang resmi-resmi aja, cari yang pasti-pasti aja, karena Google Pixel Fold ini kalaupun rusak, yang servis pasti ada, mungkin bisa 1-2 tapi nggak banyak, dan yang pasti harganya nggak bakalan murah juga gitu. Kemudian ini gue beli second, harganya emang nggak terlalu mahal, 7,5 juta untuk sebuah foldable ya. Tapi yang gue beli itu kemarin emailnya pasti nggak resmi, jadinya kayaknya dia pakai, gue nggak tahu pakai apa, tapi SIM cardnya sih tetap nyala ya. Kemudian bodinya lecet-lecet parah, jadinya kalau buat smartphone utama sekali lagi mendingan beli yang pasti-pasti aja. Oke, sekian video dari The Grid mengenai Google Pixel Fold. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.